Hari ini Bu? Itu ayam sawung 1973. 1973. Ini saya bersama Ibu Titin, dia di tatanan perlukisan karya Avandi ya. Mangga pelukis luar biasa. Bismillah. Bismillah. Ini lukisan-lukisan. Baik, pada siang hari ini saya sedang bersama Bapak Raden Haji Gun-Gun. Saya sengaja untuk ingin mengetahui terkait benda-benda pusaka di tempat Pak Haji ini, Pak Raden, sehingga kami bisa ini kan mengenai apanya? Ya, terutama yang ada keris-keris benda-benda yang ada di sini, Pak Haji. Ya, ini mah hanya nyimpen koleksi aja. Nyimpen koleksi saja. Dari sejak muda bujangan sampai sekarang masih tersimpan di apa namanya, di Ciamis sama di sini. Ciamis. Oh, di sini ada ribuan di atas. Ada ribuan ya. Koleksi. Khusus koleksi keris ini aja, Pak Haji. Ya, pisau, Pisau. Segala alat pertanian, alat rumah tangga, tombak dan sebagainya. Peninggalan zaman dulu. Dan ada juga pakarang atau perkakas yang sampai saat ini namanya belum diketahui. Apa tuh? Tapi ATP-nya ya nggak tahu namanya. Ya. Barangnya ada tapi orang-orang juga tidak mengetahui. Tapi letaknya kami simpan acak sih, jadi Ya. kadang-kadang putar-putar. Oh, dulu dikhususkan Ya. yang belum punya nama, yang sampai puluhan. Untuk ini yang paling lama berapa puluh tahun, Pak Haji, yang koleksi yang di Pak Haji? Ini. Saya ada yang di tes karbon dulu, Ya. sudah ratusan tahun. Masya Hasilnya Allah. ada sertifikatnya. Jadi yang sampai saat sekarang ini berapa koleksi yang Pak Haji kumpulkan? Saya dengan barang kecil, Masya tadi itu Allah. ada hampir 3.000 3.000-an ya, Masya Allah. di Ciamis sama di sini. Ciamis sama yang di sini. Jadi Pak Haji mengumpulkan sejak masih muda. Muda. Masya Allah. Masih muda ya, untuk barangkali kan selama ini kunjungan mahasiswa juga dosen malah penelitian masalah itu. Masalah ini pesan-pesan buat generasi muda terkait masalah Ya, benda-benda. Ya, di antara generasi muda harus ada yang mengetahui ya. Betul Pak Haji. Karena Mufrah juga budaya itu kan mengetahui proses peradaban suatu Ya. entitas etnis ya, bangsa Ya. ke bangsa gitu. Ya, Jadi oleh siapa lagi kalau bukan sama kita kan, betul. dilestarikan. Ya. Itu kan barang-barang menarik kalau di Ya. Jadi ini ya benda-benda yang sangat luar biasa, Senjata. sangat menarik. Senjata-senjata juga ada. Ini termasuk batu-batunya Pak Haji ya. Iya. Masya Allah. Ini juga ada benda-benda antik di rumah Pak Raden Kukun ini. Ini juga Masya Allah luar biasa. Kita akan melihat beliau mengumpulkan berbagai macam koleksi. Ya. Ini juga sama ya Pak Haji ya. Iya. Jadi
Yang kecil-kecil ukurannya ratusan. Oh, ini badik-balik. Batik ya. Ini badik-balik Badik, Makassar, iya. badik Banten, balik Lampung. Ya. Mohon maaf Pak Haji, kalau benda-benda ini sengaja Pak Haji beli atau ada yang ngasih atau gimana Pak Haji? Ya macam-macam. Kalau Macam-macam. ribuan kan macam-macam. Iya, Masya Allah. Beli banyak. Hmm. Yang Terus- ngasih juga ada, yang dari Iya. macam-macam lah di Iya, Lampung. Dan Ini kami sedang menelusuri ke lantai 3 ini sama Pak Haji. Insya Allah akan melihat ya, benda-benda yang sangat unik ini. Ada Allahu Akbar. Luar biasa. Tinggal ini keris duhung udah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini sangat luar biasa. Nah, ini saya berada di lantai 3. Semua ada benda-benda keris yang ada di ini koleksinya. bukan hanya keris, Bukan apa-apa. ada parang, Ada parang, ya, lewang, pedang, Barang-barang. ada suduk, ada. Izin saya keliling dulu sebentar Pak Haji. Mau Silakan. langsung. Apa? Ini Masya Allah. Ini namanya tombak ya Pak Haji ya. Itu yang itu Masya Allah. Otomat ini. Mana kita? Ini Allah Akbar. Ini benda-benda yang luar biasa. Allah. Allah. Kita lihat juga ini benda-bendanya yang di lantai ini. Akan kita tombaknya. Ini juga Masya Allah. Allahu Akbar. Berbagai macam golok. Allah. Oke. Pak, biasanya kalau yang berkunjung ke tempat ini apa berbayar? Biasa gimana Pak? Enggak ya? Kebanyakan dari mana Pak Raden? Kebanyakan mahasiswa Mahasiswa dari UPI, UIN, Unpad, dari Uninus, Minus ya. ITENAS, ITB, macam-macam lah. Ya, di sini ya. Oh, luar biasa. Kalau di Ciamis mah dari Unsi, Uniga. Kalau dari keris-keris ini ada yang dari luar negeri nggak Pak Haji? Mau nggak? Nggak ada ya, semuanya dari Indonesia. Hmm. Masya Allah. Iya. Di Karahun. Dari karung-karung ini ya Pak. Yang mohon izin, kalau yang sebelah situ diperkirakan tahun berapa? Yang keris itu Pak Haji? Yang Oh, macam-macam. Macam dari semua dekade ada. ada ya. Iya, 1800-an, 1700-an. Masya Allah. Yang 200 tahun, yang lebih dari itu juga ada. Alhamdulillah saya dipertemukan sama Pak Haji, bisa melihat berbagai macam koleksi, baik itu ada bedog, kemudian juga keris dan pacul dari tahun ke tahun. Baru kali ini ini yang tombak. Subhanallah. Pak, pesan-pesan buat generasi muda terhadap kebudayaan khususnya yang Bapak miliki apa Pak kira-kira? Ya, nggak usah banyak, tapi ada aja. Generasi muda yang punya perhatian, punya atensi, punya greget, punya hati untuk apa namanya
bukan melestarikan, Ya. menjaga ya, mewarisi nilai-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah filosofi yang terkandung di dalam benda-benda ini. Dengan sedihnya kalau kita punya hati untuk Nyati. mempraktek filosofi dari benda ini, akan punya perhatian juga, menyayangi juga bendanya. Gitu. Jadi tidak usah banyak, ada di Bandung ada 10 orang aja. Iya, iya. Di tiap kota ada 10 orang, wah, hebat. Pak Haji, mohon maaf, seumpamanya ada warga masyarakat, oh saya ini punya keris sudah puluhan tahun, jika berkenan disimpan di sini boleh Pak Haji? Apa gimana? Ya, tapi kalau nitip enggak Enggak ya, enggak. ada di mana. Tapi kalau hibah ya, dihibahkan ya. Daripada dibuang, daripada hilang, daripada gimana, Ya, itu persilakan. silakan, siap menerima. Itu namanya Museum Galuh. Tempat ini Pak? Oh, ini mah bukan museum. Disebutnya Bumi Pakarang Sasuhunan. Bumi Pakarang Sasuhunan. Sasuhunan. Jadi Bumi Pakarang Sasuhunan. Ya, jadi kalau yang museum mah di sana ya Pak Haji, yang di Museum mah di Ciamis. yang di Ciamis. Jadi kalau di sini Bumi Pakarang Sasuhunan. Sasuhunan. Alhamdulillah. Kan di atap itu. Iya, Sasuhunan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Haji sudah bisa saya bersilaturahmi ke rumah Pak Haji. Dan qadarullah saya juga baru kali ini bisa melihat benda-benda yang puluhan tahun yang tersimpan dengan rapi. Demikian dulu Sugiarto dari Forum Bandung Sehat. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Atur nuhun. Yang orang dianggap jimat, semua ada aja. Ya. Kata macan, tuing babi ada. Terlalu kukumah. Iya Pak. Orang lain mau kujang mata sekarang ngumpul sekarang mata. Saya mah Asia ada yang barunya replika. Ya. Tapi kebanyakan kujang lama. Saya nggak seneng lah. Yang baru mah gak ada sejarahnya. Yang lama itu kan cerita. Betul, ada cerita ininya ya Pak Haji. Kujang yang mahal. Kujang. Jarang. Ini kujang ya Pak. Ini kujang asli. Ini kujang asli. Kujang jago, yang cium. Yuswananya seberapa tahun Pak Haji? Keten ratusan tahun ya. Ini sudah ratusan tahun kujang ini. Jadi salah kalah Pramala yang ada pendapat di masyarakat itu kayak klinik gitu. ya. Tahayu segala disebutkan. Jadi saya simpulkan masyarakat senang berpikir buntu. Nonton wah tapi tidak ada kemana ujungnya sih. Buntu aja. Gimana? Percaya nggak percaya seperti itu. Padahal kalau kita pelajari mungkin susah lagi. Keris ini kayak ini itu kan hanya sebutan. Keris itu kan ada tipologi yang diejawantahkan jadi nama. Nama keris tipologinya keris luk maupun yang lurus. Muncul orang Sirma dung luk dung laras itu ada sekitar 820 tipologi.
Jadi tergantung ricikan di sepertiga bilah keris. Ricikan itu ada yang kecil-kecil kayak cogokan, kayak ulalai gajah, sekar kacang, jalen, janggot, kayak gandhi, kayak gerenang, kayak. Nah itu di benda itu ada apanya? Makanya ada keris yang ini mah baru nasra tipologinya. Ini keris Pasopati, ini keris yang terkait sabuk kinten, naga sorang, naga pacet, naga siluman, yang naga-naga. Jadi nama-nama itu tergantung ricikan. Jadi ornamen di sepertiga sor-soran itu. Bila keris itu memperlihatkan identitas bahwa keris itu namanya tipologi. Nah terus ada pamor di lapisan terakhir keris itu apa yang dianggap paling susah mengerjakannya di lapisan terluar karena dicampur batuan dengan besi. Sedangkan besi zaman waktu itu ada sekitar 70 macam besi. Kayak besi Panawang, besi Purasani, Mangangkang, Gedaga, Malik. Jadi besi itu tergantung kandungannya. Kandungan mangannya sekian persen, emasnya sekian, koranya sekian. Jadi dicampur dengan batu yang dianggap anti korosi, menahan karat. Batu kadi, meteorit, atau campur nikel dan sebagainya. Itu titik lebur batu dengan besi kan beda. Sampai menurunkan 2000-3000 derajat Celcius, batu harus jadi cair. Campurin dengan besi. Besi itu jangan punya pikiran seperti zaman sekarang banyak besi ada pabrik. Zaman dulu nggak ada pabrik. Kalau pengen besi itu bikin besi. Dari biji besi diambil, dienapkan sekian bulan, sekian tahun. Jadi besi itu mahal zaman dulu. Di bawah emas. Nah, ada ungkapan di naskah. Hante di pilarang na emas na besi, hengan huripnya orang raya di pilarang. Tidak dihargai biar emas dari besi, cuma oleh raja, cuma kesejahteraan rakyat yang dihargai oleh. Nah, itu jadi berarti antara emas, antara perak, perunggu, besi itu mahal. Itu ya ini murah. Ada pabrik dulu mah nggak ada pabriknya. Pengen besi seperti apa? Biji besi kan tergantung alam yang ada di sekitar itu beda-beda. Besi di tiap daerah. Jadi itu dari bahan besi. Jadi bikin keris itu besi balitung, rupa ngerasa warna coklat, warna ini bias aura terhadap benda atau kita yang ada di sekitar besi itu seperti apa dan so ada rumusnya. Nah, di tempat besi dasar udah mengecil, lapis lagi sama besi mangangkang, tempat udah mengecil, jadi berlapis-lapis keris itu. Nah, yang sudah rapuh ada terbuka, ada. Masya Allah. Jadi tidak sederhana bikin keris. Yang disebut empu itu artinya terpelajar. Jadi kalau sekarang itu mungkin profesor. Empu itu kan bukan hanya pembuat keris, tapi ahli di bidangnya. Empu Sedang, Empu Panuluh itu bukan pembuat keris, ahli sastra itu. Dari kalangan keraton. Kalau Empu Gandring ahli keris kan. Jadi empu itu bukan berarti tukang bikin keris. Jadi ahli di bidang terpelajar. Nah, di bawah itu apa? Ada panjak, pembantu empu. Panjak itu. Kalau bikin satu bakaran, satu empu dibantu oleh 3 atau 4 panjak. Panjak itu
status sebelum jadi empu. Gitu. Empu itu udah tertinggi kan, kan sekarang profesor mungkin, jadi ahli di bidang suatu bidang kehidupan. Gitu. Jadi Tosan Aji ilmu tersendiri yang menarik, yang berkait dengan kalau pendapat masyarakat, ini warisan dari kakek deh. Keris nggak bisa diwariskan. Keris atau benda pusaka itu nggak bisa karena itu identitas pribadi seseorang. Jadi kalau diwariskan ke anak, beda lagi identitasnya. Orang tuanya beda, hari lahirnya beda. Jadi tidak mesti diwariskan ke anak itu. Jadi itu mah hanya untuk satu orang. Anak mana cucu bikin lagi keris. Gitu. Jadi kenapa disebut terpelajar empu? Kalau seseorang datang pesan keris dari 800 tipologi keris, nanti ditawarkan, kamu mau apa? Tanya identitas, lahir, tahun itu, orang tua, ibu, bapak dan sebagainya. Nanti datang lagi sodorkan, mau pesan 2, pesan 1, pesan 4, yang cocok ini, wah keris ini. Jadi berbulan-bulan di tempat proses dan sebagainya. Nah, yang suka akhirnya menjadi tahayul, klinik dan sebagainya, kekuatan di lapisan terakhir. Jadi manakala di pembuatan itu diundang si pemesan, calon pemilik, dalam keadaan bersih, energi yang ada pada dirinya calon pemegang keris itu muncul orang semua, dibentarkan dengan energi alam waktu itu. Kekuatannya disimpan di lapisan terakhir benda itu. Makanya tata cara Tosan Aji, cuci dan sebagainya dengan tata cara tersendiri. Tidak boleh kena tidak boleh ada yang tajam dan sebagainya, sampai aus medianya gitu. Jadi lebih baik kotor daripada rusak lapisan terluar. Karena nemahanan lapisan terluar. Iya, harus utuh. Mohon maaf Pak Haji, kan kadang-kadang di masyarakat tuh kan suka memuja-muja keris. Wah iya mah aya usian, aya ini ya, itu yang model begitu gimana Pak Haji? Nah, itu kan sudut pandang. Kalau saya mah nggak inilah, nggak ngarah ke sana. Jadi itu dari pengertian bahwa yang disebut benda itu ada ekstratori, ada ekstratori. Aya nu ngajirim kasat mata, kacaksuh, katonton, kawroton ku indria. Jadi terlihat oleh indra, terasa oleh indra. Ada yang tidak. Jadi yang ngikutinya cek anu makhluk halusnya atau apa. Nah itu yang dikembangkan dengan salah pengertian. Jadi karena klinik, karena kodam, karena karit, karena tahayul dan sebagainya, nyasar kemana-mana. Padahal KWG rata. Saya sebelum punya keris itu, saya tidak takut. Wah, iya mirani kabadi itu. Kabadi detiknya siapa? Cikor orang bujang itu. Masya Allah. Nuk itu mah dilawan ku aing gun Raja Galuh, mahal itu juri carian setan melawiri. Nukari itu mana hikmatin. Jadi saya mah terlahir kudu sompra. Di wilahan di inian sompra harus ditantang. Yang gitu mah. Orang ada yang bisa ahli tenung dan sebagainya, saya tantang. Alhamdulillah masih. Jangan ada ketakutan, jangan ada kebimbangan lah bukan itu, karena berpengaruh kan kehidupan. Enggak sama. Berani betul, ada apa-apanya.
Alhamdulillah Pak Haji tambahannya. Atur nuhun. Semoga menjadi keberkahan dan ilmu buat saya. Ya, jadi ulah muja. Tadi kan juga gitu. Iya. Ada yang sampai saya nyuci kering nggak pakai bunga nggak pakai. Enggak, itu mah raihan gitu. Soal agama, soal injustice gitu, sosial dan sebagainya. Jadi tambah kalau lebih ya jadi hari dibuka Arab. Mun saya persiakan nukar itu mau ribuan itu. Iya, Siun. betul. Logika sama. Ayo siun malah sampai esok ada kan. Iya, ya. Berarti sudah ribuan bahkan ya. Hatur nuhun Pak Haji, Masya Allah. Terima kasih pencerahan buat kami.